Perseroan terbatas atau biasa singkat dengan PT, dasar hukum PT adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106 tambahan Lembaran Negara Nomor 4756. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modal terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan biasa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Atau perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perusahaan. Perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik, sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Jadi maksudnya pemilik saham hanya bisa mencampur tangani tentang perusahaan sesuai dengan saham yang dimiliki saja, tidak memiliki kuasa penuh. Mungkin kira-kira maksud dari kepemilikan saham setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Dia dibatasi dengan saham yang dimiliki, karena dalam PT perseroan terbatas tidak hanya satu pemegang saham, tapi ada beberapa orang yang memegang saham, sehingga orang-orang tersebut memiliki tanggung jawab yang terbatas sesuai dengan saham yang dimiliki. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Jadi keuntungan yang diperoleh dari PT tersebut. Syarat pendirian, ada beberapa syarat pendirian. Ada syarat umum pendirian perseroan terbatas, yaitu fotokopi KTP para pemegang saham, minimal 2 orang pemegang saham, dalam ketentuannya minimal 2 orang, fotokopi penanggung jawab atau yang diberikan jabatan direktur, nomor NPWP penanggung jawab, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4, 2 lembar berwarna, fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan, fotokopi surat kontrak sewa, kontrak atau bukti kepemilikan tempat usaha, fotokopi surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran, surat keterangan RT RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan khusus luar Jakarta. Kantor berada di wilayah perkotaan, plaza atau ruko, atau tidak berada di wilayah permukiman.
siap disurvei, artinya siap didatangi lokasi tempat usahanya. Yang kedua, syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. 1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih dalam pasal 7 ayat 1 Akta Notaris yang berbahasa Indonesia. 3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan. Tercantum dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Akta pendirian harus dipisahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI. Pasal 7 ayat 4. Modal dasar minimal 50 juta dan modal disetor minimal 20% dari modal dasar dalam pasal 32 dan pasal 33. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris dalam pasal 92 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3. Pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali PT PMA. Mekanisme pendirian. Untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta resmi, akta yang dibuat oleh notaris, yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lainnya. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu Menteri Kehakiman. Untuk mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus memenuhi syarat seperti berikut. 1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akta pendiri memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. 3. Paling sedikit modal yang ditetapkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas. Cara mendirikan perseroan terbatas atau cara mendirikan PT. Prosedur mandiri. Mendirikan PT. 1. Pengajuan nama perseroan terbatas. Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi Badan Hukum Siminbakum Kemenkumham. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut: melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa, melampirkan fotokopi kartu identitas penduduk atau KTP para pendirinya dan pemegang dan para pengurus perusahaan, melampirkan fotokopi kartu keluarga atau KK pemimpin dan pendiri PT. 2. Pembuatan akta pendirian PT. Pembuatan akta pendirian PT dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama kota di mana PT melakukan kegiatan usaha sebagai kantor pusat. Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Menentukan jangka waktu pendirian PT selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih, atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya, artinya berlaku seumur hidup. Menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, akta notaris yang berbahasa Indonesia.
Prosedur pendirian. Bila mana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah ini. Yang pertama, para pendiri datang ke kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendiri perseroan terbatas. Kedua, setelah pembuatan akta pendiri itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya membawa akta pendiri yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut ke kantor yang sudah Ketiga, para pendiri atau salah satu orang atau kuasanya membawa akta pendiri yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM beserta surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut ke kantor kepaniteraan pengadilan negeri yang mewilayai domisili perseroan terbatas. Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta pula surat dari panitera pengadilan negeri tentang telah didaftarkan akta pendirian PT tersebut ke kantor percetakan negara. Struktur permodalan. Modal perseroan atau modal dasar yaitu jumlah maksimal modal yang disebutkan dalam akta pendirian. Modal yang disanggupkan atau ditetapkan diatur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Adapun mengenai tentang pembubaran PT, menurut pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas UU PT, berakhir perseroan karena 1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RUPES, karena jangka waktu pendirian yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Artinya masa aktif dari perseroan terbatas ini tidak diperpanjang. Itu dapat mengakibatkan pembubaran secara otomatis oleh perseroan terbatas. 3. Berdasarkan penetapan pengadilan. 4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, artinya bangkrut mungkin. 5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. 6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan
likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah pembubaran perseroan terbatas atau PT. 1. Membuat akta pembubaran perseroan terbatas di notaris. 2. Rapat pembubaran perseroan terbatas atau PT yang di dalamnya membahas penunjuk likuidator. 3. Putusan pengadilan yang menyatakan PT bubar dan atau dokumen lain yang menyatakan bubar. 4. Pencabutan NIB dan NPWP perusahaan. 5. Pencabutan SPPKP khusus PKP. 6. Iklan pembubaran perseroan terbatas di koran. Dan 7. Langkah lainnya yang diatur dalam undang-undang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.